Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Purnomo. Saya adalah seorang dosen di program studi S1 Kewirausahaan Kampus Kota Malang atau Entrepreneurship Business Creation Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Saya bergabung di BINUS sejak tahun 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT pada mata kuliah perencanaan bisnis atau business plan. Mata kuliah perencanaan bisnis atau business plan ini dapat dideskripsikan sebagai studi tentang penerapan ide bisnis ke dalam rencana bisnis yang mencangkup keterampilan membangun ide bisnis yang dapat dipasarkan, menganalisis rencana bisnis, mengelola tim, mengembangkan struktur perusahaan, dan menyusun rencana bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS untuk teori dan bobot 2 SKS untuk lab. Pada mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa S1 Kewirausahaan BINUS Malang pada semester 5. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah perencanaan bisnis ini adalah ceramah, kuis, diskusi kelompok, presentasi kelompok, brainstorming, jelajah informasi website, aktivitas kelas berbasis kerja kelompok, proyek, bisnis plan, dan tugas. Sistem pembelajaran asinkronous berupa Learning Management System BINUS Maya yang berisi materi perkuliahan dan forum diskusi, tugas, dan proyek bisnis plan, dan sinkronous berupa tatap muka onsite di kelas atau tatap maya online via Zoom. Mata kuliah ini memiliki 15 minggu pertemuan, termasuk di dalamnya ada ujian tengah semester pada pertemuan minggu ke-7 dan ada ujian akhir semester pada akhir pertemuan minggu ke-15. Capaian pembelajaran mata kuliah perencanaan bisnis ini adalah mahasiswa untuk mengenali tujuan dari perencanaan bisnis dan menyusun komponen perencanaan bisnis. Adapun bagaimana saya menyampaikan mata kuliah perencanaan bisnis akan saya sampaikan dengan cara micro teaching. Asesmen mata kuliah ini berupa presentasi bobot penilaian yang untuk teori terdiri dari 40% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 30% ujian akhir semester. Kemampuan akhir yang direncanakan pada minggu kedua pertemuan ini, mahasiswa dapat menulis rencana bisnis yang disusun dengan cara menarik, informatif, akurat, dan menyampaikan kesuksesan yang diharapkan dengan baik. Juga, mahasiswa mampu menyusun rangkuman eksekutif yang tepat sasaran, jelas, dan sesuai untuk pembaca rencana bisnis. Adapun pelaksanaan pertemuan minggu kedua terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada ke-1 sesi pendahuluan, yaitu dosen membuka kuliah dengan salam, review pertemuan kuliah sebelumnya, kemudian menjelaskan course outline atau RPS pertemuan minggu kedua perkuliahan. Bagian kedua berupa sesi penyajian kuliah. Bagian ketiga yakni ada interaksi dosen dengan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, aktivitas latihan kelas, berdoa, dan salam penutup. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya membawakan mata kuliah perencanaan bisnis, materi membuat perencanaan bisnis yang menarik, dan rangkuman eksekutif pada pertemuan minggu kedua perkuliahan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas kita. Mata kuliah apa kita? Business Plan. Oke ya, Business Plan ini mata kuliah yang menarik dan cukup menantang ya. Kita kuliah 6 SKS ya, jadi nanti ada sesi kuliah dan sesi labnya. Hari ini kita akan ada 2 topik ya, kita padatkan, yaitu pertama tentang bagaimana business plan itu jadi sesuatu yang menarik ya untuk kita sebagai pebisnis di internal maupun untuk eksternal ya. Eksternal nanti berarti perbankan, investor, dan stakeholder yang lainnya. Juga nanti menarik
dikompakkan menjadi namanya executive summary ya, atau ringkasan eksekutif. Oke. Di kuliah nanti yang kita harapkan adalah pertama kalian bisa memahami apa itu tujuan dari business plan secara umum, kemudian mengkonstruksi komponen dari business plan. Di sesi ini kita fokus ke bagian executive summary ya, kira-kira seperti itu. Oke, di minggu kemarin sudah kita bahas sekilas ya terkait materi tentang ini, konsep, definisi sama function. Saya ingin tahu apa sih kira-kira definisi atau konsep dasar dari business plan gitu ya. Ada yang masih ingat apa kira-kira? Iya, silakan. Kalau ya. Business plan itu dokumen bisnis perusahaan, biasanya terstruktur, isinya itu kayak tujuan bisnisnya, terus ada strateginya sama manajemen operasional. Oke, benar sekali ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dokumen ya, kalau kita di perkuliahan ini diajari macam-macam apa ya, ada strategi pemasaran, SDM, apalagi operasional, dan itu semua dikompak, dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis ya, gitu kira-kira. Kemudian business plan juga punya fungsi gitu ya. Kira-kira apa fungsi dari business plan? Ada yang punya, masih ingat minggu kemarin? Saya mau coba, Pak. Silakan. Untuk kalau fungsinya itu menurut saya business plan itu sebagai pemandu kalau misalnya pemilik bisnis itu dalam mencapai tujuannya gitu. Nah, kalau eksternalnya itu bisa untuk investor buat tahu tujuan bisnisnya kayak apa, gitu-gitu sih, Pak. Oke ya, jadi benar kata Vivi tadi ya, kalau business plan itu ada dua fungsi, fungsi internal untuk kita sebagai business owner, juga untuk staff atau tim kita, dan ada juga fungsi untuk pihak eksternal ya, jadi untuk perbankan supaya tertarik mau investasi atau mau minjamin uang kepada kita selaku pebisnis ya, gitu. Jadi udah cukup paham ya, ini gambaran besar yang untuk minggu kemarin. Oke, ini poin-poin yang nanti akan kita bahas, diskusikan ya, jadi kita nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah 5 menit yang penting, karena business plan itu berhalaman-halaman ya, jadi 5 menit ini nanti akan menentukan menarik apa enggak bagi pihak eksternal ketika membaca business plan. Kemudian bagaimana business plan itu dievaluasi, kemudian FAQ, pertanyaan apa yang sering ditanyakan ketika membaca business plan, kemudian bagaimana pembaca itu tertarik dengan business plan yang kita punya, kemudian fakta-fakta apa aja yang perlu kita sampaikan, kemudian panjang dari business plan, kemudian yang berikutnya dalam masuk ke bagian executive summary atau rangkuman eksekutif, yaitu apa aja yang perlu masuk dan panjangnya kira-kira seberapa gitu ya kira-kira. Oke, kita masuk. Kenapa 5 menit itu penting bagi pembaca business plan? Karena rata-rata pihak yang kita sodorkan business plan itu orang-orang yang sangat sibuk ya, bisa jadi mereka dalam waktu setahun bisa membaca ratusan bahkan ribuan business plan. Jadi dokumen yang setebal itu mesti mereka cuma punya waktu sekian menit ya, biasanya kita istilahkan 5 menit ya. Jadi bagaimana 5 menit itu kita mendapatkan perhatian dari yang kita sodorkan ya, baik pihak perbankan atau investor ya, gitu kira-kira. Ya, kemudian kita mungkin ketika buat business plan bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan ya, bisa jadi kita nyusunnya sampai 5 bulan, tetapi pihak yang kita sodorkan business plan itu dia memutuskan ini menarik, kita investasi uang itu cuma butuh waktu 5 menit ya, gitu. Meskipun sekarang kita membuat business plan mungkin nggak perlu selama kayak dulu ya, berhari-hari dengan adanya AI, tapi tetap secara umum bukan cuma nulis, tapi business plan adalah bagaimana mengumpulkan datanya ya, gitu kira-kira. Kemudian apa aja yang dicari ya, itu tentang goalnya apa, faktanya, kesimpulannya dan terusnya ya. Oke, ini adalah mindset seorang investor atau pihak eksternal biasanya ketika melihat business plan, itu yang pertama yang dilihat adalah executive summary ya, rangkuman eksekutif yang paling depan gitu ya. Jadi ketika baca judul ya langsung dilihat rangkumannya seperti apa. Jadi tidak mungkin baca semuanya, rangkumannya seperti apa, kemudian baru masuk kepada keuangan. Di sini ada rangkuman keuangan juga sekilas. Tapi nanti langsung masuk keuangan, biasanya pihak investor, pihak eksternal itu melihat analisisnya ya, ROI-nya, BIP-nya kapan, butuh investasi berapa, NPV-nya berapa dan seterusnya ya, gitu. Jadi
tentunya ketika saya naruh uang ini apakah memang dia bisa kembali lagi uangnya ke saya selaku investor ya. Kemudian setelah lihat keuangan, lihat ke timnya ya, 4C, yaitu yang paling penting adalah timnya. Jadi bisnis plan yang bagus mesti dilihat dari timnya. Bisnis plan-nya menjanjikan keuntungan setinggi langit, bahkan tidak masuk akal, tapi ketika timnya itu diragukan, juga akan diragukan bisnis plan. Dan sebaliknya, ketika bisnis plan itu sederhana, profitnya wajar, tetapi ketika didukung oleh tim yang punya pengalaman, pendidikan, punya jaringan dan seterusnya, itu akan lebih kuat ya. Jadi setelah lihat timnya siapa aja, ketuanya siapa ya, teknologinya siapa, manajemen siapa, baru masuk kepada exit plan ya. Ini yang sering dilupakan biasanya para pelaku usaha, terutama kalian-kalian yang melakukan pengusaha muda atau calon pengusaha muda adalah exit plan. Ketika kita membangun bisnis, itu kapan exit plan-nya seperti apa? Exit plan itu bisa berupa apakah bisnisnya dijual, apakah bisnisnya punya nambah anak usaha, atau bisnisnya dijual di IPO ya, pasar penawaran saham perdana ya, atau bisnisnya di split lagi, atau bahkan kalian merger, punya ada bisnis lain kalian beli untuk memperbesar bisnis kalian ya. Jadi exit plan-nya seperti apa? Ingat bahwa kenapa perlu exit plan? Ingat bahwa ketika kita muda mungkin kalian punya semangat ya, tetapi ketika kita semakin tua performa kita pasti akan turun ya gitu. Jadi harus tahu kapan kita perlu exit ya gitu kira-kira. Dan exit biasanya kalau kita pengusaha itu exit itu apa? Untuk membeli impian kita, untuk menikmati hidup kita gitu ya. Kalau kita mau masuk bisnis lagi nggak apa-apa, tapi itu bukan kewajiban lagi ya. Jadi sekali lagi ini yang dilihat ya gitu gambarannya. Kemudian ini yang sering ditanyakan orang-orang eksternal ya, stakeholder, yaitu apakah bisnisnya solid ya, apakah bisnisnya ini memang bisa dikerjakan dengan baik, kemudian apakah pasarnya jelas untuk produknya, kemudian proyeksi keuangannya apakah sehat, ini tadi saya sampaikan, realistis ya. Biasanya pelaku usaha baru itu adalah terlalu banyak menjanjikan ya, bahkan tidak masuk akal ya gitu. Jadi hati-hati dengan itu. Dan nanti kalau kalian terlalu banyak menjanjikan keuntungan setinggi langit, itu akan jadi bumerang ke kita ya, karena itu janji ya, apa yang kita tulis di dalam business plan. Kemudian manajemennya apakah ini ya, apakah berpengalaman, apakah capable ya. Biasanya digambarkan dari pendidikan, dari pengalaman, sama dari jaringan. Itu 3 hal ini ya yang kunci pentingnya. Kemudian nah ini yang terakhir ini ya, apakah kalau aku naruh uangku akan kembali. Jadi prinsip dasar investor biasanya yang pertama adalah aman baru untung ya. Percuma untung tapi kalau nggak aman, karena uangnya nggak kembali ya gitu. Itu yang kita hindari ya. Jadi 5 menit sekilas ya gitu. Ini saya pun dulu ketika seperti kalian masih muda ngalami ya, buat bisnis plan berbulan-bulan. Ada pameran bisnis ya, kita buat bisnis plan atau pitching, cuma sekilas ya gitu aja. Oh ini nggak menarik, ini menarik, cepet banget ngambil keputusannya gitu ya, gitu kira-kira. Kemudian ini segitiganya ya. Jadi intinya adalah ketika nanti kalian membuat bisnis plan, sesuaikan dengan target yang kalian bidik ya, karena misalkan investor ini dia fokus ke teknologi, berarti biasanya aspek teknologi akan lebih didalami ya. Investor ini concern kepada isu sustainability ya, berarti kalian juga perlu pertimbangan aspek sustainability-nya gitu ya. Investor ini sangat concern sama aspek legal, dan kalian konsentrasi di aspek legalnya gitu. Jadi tailor ya, custom berdasarkan target kita. Ini hati-hati dengan kesalahan yang kita masukkan, terutama data gitu. Itu ketika kita salah memasukkan data itu rawan banget menurunkan kredibilitas kita sebagai yang nulis bisnis plan ya gitu. Jadi juga sertakan dengan sumber-sumber yang jelas. Nanti di minggu-minggu depan kita akan
pelan-pelan menyusun bisnis plan berdasarkan data ya, data yang dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini kalau di textbook disampaikan bahwa bisnis plan itu yang ideal 20 halaman ya, tetapi ini bukan pakem yang harus 20 halaman, menyesuaikan ya, ada yang 30 ya, ada yang bahkan cuma 5 lembar ya, dengan model yang zaman sekarang cukup visual juga bisa. Jadi menyesuaikan waktu pitching kalian nanti, waktu kalian presentasi itu juga perlu dipertimbangkan ya, gitu kira-kira. Ini bahasa yang perlu, ini saran rekomendasi bahasa apa yang perlu ditampilkan, yaitu menggunakan bahasa bisnis ya, terminologi bisnis, kemudian sumber yang jelas, ini ya menggunakan poin seperti ini, jangan terlalu banyak karena waktunya terbatas ya, terus jangan diulang-ulang, kemudian gunakan angka supaya lebih akurat hasilnya nanti ya, seperti ini ya, gambar-gambar seperti ini ya, itu akan lebih visual seperti itu ya. Oke, kemudian apa ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bisnis plan itu diwakili oleh 5 menit. 5 menit ini akhirnya diwakili oleh namanya executive summary ya. Jadi isinya apa aja di dalam executive summary itu, yang pertama adalah konsepnya seperti apa, jenis bisnisnya apa ya, timnya siapa, marketnya siapa, yang terakhir ini jangan lupa proyeksi keuangannya ya, gitu kira-kira. Executive summary ini letaknya paling depan, tetapi dikerjakan paling akhir ya. Jadi kerjanya paling akhir, tapi di letaknya paling depan ya. Karena executive summary tidak bisa disusun kalau sebelum menyelesaikan seluruh bab dari bisnis plan ya. Oke, ini gambarannya ya. Jadi berupa balet-balet gini ya, titik point to point, 2-3 halaman bisa, ada yang 1 halaman, terus jangan lupa ada blank space supaya mata tidak capek ketika baca ya, gitu kira-kira. Oke, sebelum kita masuk berikutnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Pak mau tanya. Silakan, Ana. Ya, Pak. Menurut Bapak itu kesalahan apa Pak yang paling fatal dan harus dihindari di bisnis plan, terutama di eksekutif summary? Oke, yang sering saya lihat ya, saya lihat ketika lomba bisnis plan, kemudian pitching bisnis plan, dan saya juga pernah mengalami itu adalah data ya. Seringkali itu datanya terlalu menjanjikan setinggi langit, terutama bagi pemula, tetapi nanti khawatirnya ketika dieksekusi tidak bisa mendeliver dari janji tersebut ya. Gitu. Kemudian kesalahan kedua adalah eksekutif summary-nya terlalu panjang sehingga tidak bisa masuk ke poin utama yang harus kita sampaikan kepada calon investor gitu. Yang ketiga adalah executive summary tidak lengkap mewakili seluruh aspek dari bisnis plan. Itu yang sering terjadi di 3 kesalahan dalam menyusun executive summary. Berarti bisnis plan sama bisnis proposal itu sama? Gimana, sorry? Bisnis plan sama bisnis proposal itu sama? Bisnis plan sama bisnis proposal hampir sama sebenarnya. Di bisnis itu lebih sering menggunakan 2 istilah, business plan sama sustainability feasibility study ya. Kalau business plan biasanya digunakan untuk bisnis yang belum jalan, kalau feasibility study digunakan untuk bisnis yang sudah jalan biasanya. Kalau bisnis proposal mungkin lebih cenderung ke business plan ya istilahnya. Mungkin beda istilah tapi maknanya hampir sama. Gitu kira-kira. Ya, gitu. Sudah terjawab? Oke. Oke, berikutnya silakan nanti diskusi sama teman kalian segrup menyusun bisnis plan ya. Kita coba dulu karena kita masih di awal, nggak apa-apa, nanti dicoba dulu supaya punya pengalaman gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga kuliah kita hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Sampai jumpa minggu depan ya. Jaga kesehatan. Bagi yang sedih semoga ceria kembali, bagi yang sakit segera sehat. Semoga bisnis kalian jalan lancar, sukses ya. Salam untuk orang tua kalian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.